tadi, nah apakah memang teman-teman bisa menemukan perpecahan di lingkungan teman-teman, atau bahkan dengan perbedaan itu bisa memperkuat persatuan teman-teman, bahkan semakin cinta terhadap lingkungannya sendiri. Jadi kalau ada misalnya tetangga kita pesta, jadi semua warga itu terlibat. Nah, walaupun ada perbedaan bahasa, perbedaan suku, perbedaan warna kulit, perbedaan latar belakang, sama-sama ramai datang ke acara pesta itu. Nah, ini ya, nanti kita juga akan bercerita apa sih yang membuat di daerah teman-teman itu persatuannya itu semakin kuat. Nah, ini kita juga ceritanya menggunakan bahasa daerah. Nah, ini berbeda lagi kalau tadi kita bercerita tentang keluarga kita, hal positif kenapa kita melakukan hal itu. Sekarang kita bercerita apa sih yang membuat persatuan di daerah kita itu semakin kuat. Dasarnya adalah perbedaan tadi, sama seperti kita membangun rumah ya. Rumah itu kan semakin kuat kalau kita ada pasirnya, ada batunya, ada semen, ada air dan seterusnya. Bayangkan kalau kita membangun rumah cuman dengan air, nah ini kan harus memanggil avatar ya. Nah baru bisa. Tapi kalau kita yang tidak memiliki 4 elemen itu bagaimana membangun rumah hanya menggunakan air ya? Salah satunya itulah dengan perbedaan tadi kita bisa membangun rumah. Saya kira kehidupan kita sehari-hari juga teman-teman pasti menemukan apa sih yang membuat di lingkungan teman-teman itu semakin kuat dengan perbedaan itu. Silahkan yang berikutnya. Atau nggak pernah keluar rumah, nggak pernah riset, nggak peduli saya, terserahlah orang di luar itu seperti apa. Nah, atau bagaimana? Atau nggak memang apa setiap hari lingkungan kami itu berantem, piring terbang di mana-mana. Nah, ada aja. Nah, jadi karena tetangga kami itu ternak ayam, nah ayamnya lompat ke rumah kami, setiap hari kami berantem Pak gitu. Pernah nggak cerita, pernah nggak menemukan kasus-kasus begitu ya? Silakan giliran Ibu. Menggunakan bahasa daerah sendiri ya. Silakan, nanti baru terjemahkan. Punten Mbak, punten Mbak. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan sering. Memang Jawa? Nggak apa-apa. Punten Pak. Yang bisa ibu perasaan? Yang saya Pak, kalau di desa, warga atau tetangga yang dekat kulo tuh kayak menggunakan bahasa Indonesia jarang kali, karena di sekitar keluarga tuh atau sekitar tetangga tuh kebanyakan guru Pak. Jadi guru tuh kan kayak bahasanya tuh kayak lebih apa ya? Lebih anu gitu Pak, lebih lebih lokal, kayak lebih Indonesia banget gitu Pak. Kayak nggak ada tuh campur kayak bahasa Jawa, bahasa Aceh atau bahasa-bahasa lainnya, kecuali kayak nenek-nenek kami gitu baru bersosialisasi itu pakai bahasa Jawa. Kalau misalnya kami kayak ibu-ibu kami atau tetangga-tetangga kami tuh kayak lebih tepatnya kayak bahasa Indonesia, karena kayak di tetangga saya tuh rata-rata tuh semua guru, jadi nggak ada yang lagi pakai bahasa daerah gitu Pak. Kalau bersosialisasi, kecuali kayak sama mama kami atau bareng ibu-ibu lah atau bapak-bapak gitu Pak. Baru mereka tuh menggunakan bahasa Jawa, kadang-kadang Aceh gitu Pak. Kalau lebih ke sayanya tuh jarang, saya bisa mengartikan tapi saya nggak bisa berbicara Acehnya, berbicara Aceh, berbicara Jawanya Pak. Jadi kalau untuk bahasa Jawa, bahasa Aceh saya nggak bisa, cuman saya bisa mengartikan, saya bisa mentranslate kalau itu bahasanya itu seperti ini gitu Pak. Jadi itu. Oke, terkait menjaga persatuan tadi, ada nggak Ibu temukan di lingkungannya itu bahwa memang persatuannya kuat, ataupun kalau memang tidak pernah ketemu di lingkungannya, upaya apa yang sudah Ibu lakukan atau pernah Ibu lakukan supaya persatuan itu tetap terjaga? Kadang-kadang sih kalau di rumah ya menggunakan bahasa Jawa juga sih Pak. Kalau misalnya mama tuh menggunakan bahasa Jawa gitu Pak. Kalau misalnya di daerah sosial tuh kayak tetangga-tetangga gitu nggak pernah Pak. Kayak ya cukup bahasa Indonesia aja gitu Pak. Oke, berarti supaya tetap bersatu tetap menggunakan bahasa Indonesia ya, walaupun di latar belakangnya berbeda-beda ya. Oke, baik. Nah itu ya teman-teman, kalau memang menggunakan bahasa Indonesia, memang bahasa Indonesia itu kan bahasa mempersatu ya, bahasa satu bahasa
kesatuan bangsa kita, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya silakan. Nah, ceritakan apa sih yang membuat warga di lingkungan teman-teman atau di keluarga yang bisa bersatu begitu? Atau ada upaya apa yang pernah Ibu lakukan atau apa yang memang dilakukan oleh orang lain ketika perpecahan itu menjadi bersatu gitu? Atau memang sudah bersatu tapi persatuannya itu diperkuat lagi begitu? Ada nggak apa aktivitas di lingkungannya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan waktu. Di sini mungkin saya tidak tahu perbedaan apa yang membuat masyarakat itu bersatu, karena saya juga jarang kayak gitu komunikasi dengan orang itu. Saya lebih betahnya di rumah gitu daripada kumpul-kumpul gitu sama orang itu. Jadi mungkin ada gitu yang membuat kayak perbedaan itu menjadi satu, seperti saya ikut kayak acara pernikahan itu kan ada beberapa adat yang yang bisa mempersatukan masyarakat itu, seperti adat pernikahan kan ada adatnya kayak beguru atau acara-acara lain seperti didong gitu Pak. Jadi mungkin dengan orang tuh menggunakan bahasa Gayo kan, saya dari kecil memang kayak mana ya, nggak ditekankan untuk harus bisa bahasa daerah, tapi mama saya tuh kayak nggak usah bahasa daerah, bahasa Indonesia aja gitu. Jadi kalau orang tuh bahasa daerah ya saya bahasa Indonesia aja. Saya juga nggak pintar-pintar kali gitu bahasa daerah. Jadi itu aja sih Pak, kayak mempersatukan masyarakat itu dengan cara kayak ada adat pernikahan seperti itu Pak. Oke, berarti ada pesta, kemudian di situ berkumpul teman-teman masyarakat untuk menjaga persatuannya, tidak ada yang saling bedakan. Berarti sampai di tempat pesta itu saling membantu, saling menolong apa yang memang bisa dikerjakan sesuai peran masing-masing, begitu ya. Berarti itu masih arif ataupun masih terlaksana itu ya, masih berjalan dengan baik ya. Oke, karena sebagian daerah itu sudah tidak berjalan lagi karena banyak orang sekarang kalau pesta itu pesannya catering gitu. Jadi tamu tinggal datang, bahkan kekeluargaannya itu tidak erat lagi, beda sama orang dulu. Kampung saya dulu kalau pesta itu sampai 7 hari. Jadi bayangkan 7 hari itu kita ketemu keluarga, ketemu tetangga, setiap hari silaturahmi. Apakah orang dulu nggak kerja? Ya kerja juga. Nggak mungkin nggak kerja, toh orang mereka juga butuh kehidupan ya, butuh asupan untuk hidup. Tapi karena memang persatuannya itu kuat, jadi selama 7 hari itu tidak masalah. Tapi sekarang orang banyak yang sudah meninggalkan, pesan catering berapa juta, berapa porsi, undangannya sekian-sekiannya udah selesai. Jadi tidak ada lagi interaksi di tengah-tengah masyarakat, walaupun masih ada beberapa daerah seperti Ibu ceritakan tadi. Oke, berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya tinggal di daerah Simalungun, tepatnya di desa Bagarbosi. Saya satu kampung itu campur Pak, ada agama Kristen, ada yang suku Jawa, ada yang Batak gitu. Tapi kami biasanya umumnya pakai bahasa Indonesia, kecuali kalau kayak misalkan yang agama Kristen ngomong sesama Kristen baru mereka pakai bahasa mereka. Saya juga orang tua Jawa biasanya ngomong sama tetangga yang Jawa juga pakai bahasa Jawa. Jadi kami tetap umumnya berbicara pakai bahasa Indonesia. Lalu kegiatan biasanya yang mempersatukan kami itu misalkan seperti kayak kakak tadi yang pesta itu yang Kristen umumnya biasanya mereka mengadakan pesta Kristen dulu, baru untuk pesta yang untuk kami kayak yang Jawa mereka biasanya mengundang-undang kami untuk masak bersama biar bisa menikmati bersamalah acara mereka gitu Pak. Udah gitu aja sih Pak. Oke, ini bagus juga ya. Saling mengundang ya, jadi apapun kegiatannya saling mengabari, saling memberikan undangan supaya kita itu saling menghadiri. Saya teringat juga teman-teman, sebelum COVID saya di Bali itu 2018 sampai 2019. Setelah itu saya pulang, ketika saya pendidikan di sana, saya sambil bekerja, namanya Mustika School, sekolah dasar. Saya bekerja untuk membiayai kuliah saya 2018 sampai 2018 sampai 2019. Yang tempat saya bekerja itu mereka agamanya berbeda dengan saya. Ada yang beragama Hindu, ada Konghucu, dan saya Islam.
Nah, setiap hari Jumat itu kan sholatnya itu setengah 12. Sedangkan di Mustika School itu sekolahnya harus sampai sore setengah 5. Nah, jadi saya itu kepala yayasannya itu tidak mempermasalahkan saya lebih awal pulang untuk sholat Jumat. Nah, jadi mereka silahkan pulang untuk ikut ibadah. Nah, begitu juga dengan teman-teman yang guru saya, mereka juga nggak pernah cemburu, nggak pernah marah kok. Pak Rahman selalu setiap hari Jumat pulang gitu. Mereka juga mempersilahkan, dan tidak ada perbedaan antara agama kami cepat pulang. Bahkan kan itu saya kan meninggalkan pekerjaan ya, semestinya cepat pulang. Tapi bagi mereka, bagi teman-teman yang di Bali, bagi teman-teman Hindu, bagi teman-teman Konghucu itu ya nggak masalah. Namanya juga itu kan urusan pribadi yang memang nggak boleh kita tinggalkan. Dan mereka teman-teman Bali itu sangat menghormati, ada namanya falsafahnya Trihita Karana, berbaik dengan manusia, berbaik dengan lingkungan, berbaik dengan Tuhan. Nah, mereka juga patuh terhadap Tuhannya, ajaran agamanya, kemudian mereka juga menjaga lingkungannya. Makanya Bali itu bersih, kemana-mana anak mudanya bawa tumbler, kalau ke kafe mereka bawa sedotan sendiri. Nah, berbeda dengan kita, ya sedotan plastik itu. Bahkan anak-anak muda di sana kalau kafe itu langsung dia bilang kalau minuman dingin, bang kita nggak usah pakai beli ya, panggilannya kalau laki-laki beli kita nggak usah pakai sedotan ya, saya bawa sedotan sendiri gitu. Jadi upaya itu yang mereka lakukan untuk mengurangi peredaran sampah plastik, dan itu sangat bagus. Dan bahkan teman-teman yang seusia saya menggunakan goodie bag kalau ke minimarket, ke pasar. Nah, semestinya kan laki-laki itu malu ya bawa tentengan, bawa tas pergi ke sana. Tapi itu mereka lakukan, anak-anak muda laki-lakinya. Nah, itu sangat bagus karena mereka memang menggunakan falsafah Trihita Karana tadi. Nah, jadi tidak ada perbedaan masalah agama, masalah lingkungan sama. Yang penting aktualisasinya itu seperti apa. Nah, itu ya teman-teman, sangat bagus itu. Kemudian berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya berasal dari daerah Langkat, Sumatera Utara. Nah, di daerah saya itu masyarakatnya kadang bersatu itu jika ada acara-acara seperti 17-an, tahun baru. Nah, di 17-an itu biasa melakukan perlombaan kayak panjat pucang dan lain-lain. Nah, terus kalau misalkan tahun baru itu kadang kayak kayak acara kembang api gitu lah ya Pak, nanti jam 12 malamnya itu. Nah, dari acara-acara itulah masyarakatnya kadang kompak gitu Pak, bersatu untuk ngerayain acara-acara besar. Oke, bagus. Nah, ini juga jadi ada momentum yang membuat kita itu bersatu ya. Kalau soal 17 Agustus kita itu memang di mana-mana masih bersatu ya. Apalagi ada kegiatan perlombaannya, itu semua orang terlibat. Apalagi anak-anak muda kalau ada turnamen bola, semua turun lapangan untuk memeriahkan turnamen bola. Nah, walaupun nanti kalau sudah tanding berantem juga sebagian ya. Tapi ketika proses penyiapannya itu semua terlibat, semua turun tangan. Nah, memang inilah ya ciri khas Indonesia itu, kalau udah cerita perlombaan 17 Agustus itu semua senang, semua bahagia, dan itu juga bagian daripada upaya kita untuk menjaga persatuan ya. Silakan terakhir Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal saya dari Sumatera Barat. Tapi di Sumatera Barat kan banyak sukunya, tapi saya bukan dari suku Minang, saya dari suku Mandailing, tepatnya itu di Pasaman Barat. Jadi di tempat kami itu menggunakan bahasa Mandailing. Ahadong pe persatuan nami di dalam pernikahan. Jadi di dalam pernikahan ini kami saling menghargai bahasa satu sama lain. Tapi di pernikahan ini kami menggunakan baju adat dua. Satu baju adat Minang, satu nai baju adat Mandailing. Jadi di sipe kami bahasakan daerah nami bercampur-campur, adong na dari Minang, adong na dari Mandailing. Jadi transkripnya yaitu di tempat kami diidentik dengan suku Mandailingnya Pak. Akan tetapi kami masih menggunakan campuran dari suku Minang tersebut, seperti saling menghargai bahasa satu sama lain dan menggunakan baju adat dua dalam pernikahan, satu baju adat Minang, satunya baju adat Mandailing. Dan masakannya kan berbeda-beda, jadi ada yang dari Mandailing, ada yang dari Minang.
Sekian dari saya Pak, terima kasih. Oke, nah ini bagus juga ya teman-teman, dari pakaian tadi ya, jadi mereka menggunakan dua pakaian yang bisa mempersatukan. Bahkan nanti kalau soal masakan itu bisa saja berubah ya, ada temuan rasa baru percampuran antara Mandailing sama Minang tadi. Nah, jadi kalau buat rendang pun rendang rasa Mandailing gitu ya. Nah itu betul sangat bagus, sama seperti sekarang coba lihat teman-teman motif bangunan masjid. Nah ukiran di masjid di Aceh itu kan banyak dari ukiran Cina, ukiran Timur Tengah, itu karena memang kita dulu arsiteknya banyak dari Cina, banyak dari Timur Tengah. Nah ini juga sama seperti tadi makanan kita kan banyak dari rempah-rempahnya belajar dari orang Hujarat ya, dari bagian timur sana, bagian India, mereka datang membawa rempah-rempah memperkenalkan rasanya, sehingga kita mengenal lah mie Aceh itu sangat kental dengan rempahnya. Jadi kalau kita makan mie itu rasanya makan rempah gitu ya. Nah itu karena memang ada percampuran tadi sehingga berubahlah kehidupan kita sehari-hari. Namun walaupun ada perubahan, kita tidak mengurangi semangat kita, tetap menjaga persatuan gitu ya. Teman-teman boleh tepuk tangan buat kita semua. Teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah bercerita semua terkait profil keluarga menggunakan bahasa daerah yang sangat menginspirasi, ataupun tadi terkait persatuan yang ada di daerah kita masing-masing. Jadi dua hal penting yang perlu kita garis bawahi, bahwa kita harus mencintai bahasa daerah kita, harus kita pertahankan. Kalau memang tidak bisa kita upayakan untuk berbicara setiap hari bahasa daerah, minimal adalah seminggu sekali itu kita berbahasa daerah, supaya bahasa daerah ini tetap lestari. Yang kemudian kedua, kita harus menjaga persatuan, tidak boleh ada perpecahan, tidak boleh memandang orang sebelah mata, apalagi kan Langsa ini beragam ya, dari mana aja ada orang di sini, dari Papua sampai Maroke sampai Sabang di sana ada semua. Nah, jadi jangan melihat orang itu rendah, oh karena saya anak akamsi anak kampung, saya lah yang merasa hebat. Tidak seperti itu, tapi kita bergandengan tangan untuk memajukan kota Langsa ini, untuk memajukan bangsa kita ini. Nah itu ya, dua hal itu yang penting harus kita lakukan. Teman-teman sekali lagi terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi ya di sesi berikutnya. Dan saya sangat berharap sekali bahwa kota Langsa ini secara akademiknya itu seperti kota Jogja, di mana-mana ada pertemuan anak-anak muda, khususnya mahasiswanya, ada lingkaran-lingkaran kecil seperti ini mendiskusikan apapun itu. Jadi itu yang menjadi harapan kita. Jadi penggeraknya, kalau saya bisa aja menjadi penggeraknya, tapi kan nanti keterbatasan. Tapi kalau teman-teman sendiri dari lingkungan teman-teman sendiri, teman-teman kelas buat lingkaran, jangan selesai kuliah pulang, itu saya kira sangat bagus. Kita teman-teman bayar BKT, UKT mahal-mahal kan, jutaan, ada fasilitas AC diberikan oleh perguruan tinggi dari biaya kuliah teman-teman itu, tapi teman-teman tidak memanfaatkannya, sangat rugi ya. Jadi manfaatkan betul, ada wifi, ada internet, semuanya, ada ruangan yang bagus, daripada di rumah panas, kalaupun ada kipas anginnya udah banyak debunya juga. Nah lebih baik manfaatkan fasilitas yang ada, ini kan dari uang kita semua, jadi manfaatkan, jangan biarkan dimakan rayap gedung yang bagus ini, karena kita tidak mau memanfaatkannya. Kita ada alat musik di atas, ada rapai, ada rebana, ada band. Nah harapannya kan PGSD ini punya grup bandnya. Nah jadi manfaatkan itu, jangan teman-teman hanya bayar aja tapi tidak memanfaatkan fasilitas. Kemudian ada komputer segala macam, laboratorium, apapun lah itu, jadi digunakan untuk kalian, jangan dibiarkan rusak seperti itu gitu ya. Jadi kabarkan ke teman-teman yang lain, apalagi yang adik-adik semester 1 ini, yang baru-baru ini, manfaatkan aja. Kita ada multimedia yang suka vokal, latihan di sana kan ada speaker besar, manfaatkan aja, izin aja ke Parwan, Pak kami pengen bentuk grup vokal, nah kami mohon pinjam ruangan itu, gunakan. Nah jangan nggak digunakan, jangan pulang masuk kuliah, besok gitu lagi pulang masuk kuliah, sangat disayangkan. Bayangkan orang tua kita itu setiap hari mungkin mendung begini masih di luar ya, mencari uang demi kita. Nah uang yang dicari orang tua kita itu kita nikmati dengan fasilitas yang diberikan oleh Unsam ini. Jadi belajar, kemudian ada komunitas-komunitas, ada himpunan, ada perpustakaan. Uang kalian yang dibelikan buku itu jangan bertumpuk di perpustakaan itu, buka baca, ini uang saya harus baca gitu. Daripada kita beli sendiri, nambah lagi uang keluar, ya udah uang kita itulah yang kita manfaatkan.
Itu yang harus tertanam dalam diri kita ya. Jadi dari kita untuk kita, jangan biarkan dimakan rayap buku di perpustakaan. Saya sangat sedikit melihat mahasiswa yang datang ke perpustakaan. Yang di perpustakaan itu anak-anak himpunan aja, padahal kalian juga punya kesempatan, punya hak yang sama. Manfaatkan itu. Kemudian kita difasilitasi musala. Berapa kali selama kita di sini menikmati musala itu untuk beribadah. Itu kan diberikan ruangan supaya kalian bisa beribadah. Jadwal sholat, ya udah datang ke sana sholat gitu. Begitu ya teman-teman, jangan setelah bayar selesai gitu. Setelah bayar semestinya kita punya tanggung jawab untuk menjaganya, merawatnya, menyapu semua ruangan. Nah ini kan nyaman, bisa menyender gini ya, nikmati. Lebih baik patah kalian pakai daripada robek dimakan usia. Nah duduk santai gini, foto-foto, sebarkan, oh bagus sekali fasilitas Unsam, ayo adik-adik kuliah di Unsam, gitulah cerita ya. Jadi betul-betul dimanfaatkan. Yang suka konten kreator kan naik lantai 3, bagus buat video di sini. Kita juga ada kamera yang bagus di Prodi, manfaatkan. Kita ada drone, tinggal minta aja ke Pak Ronald, Pak kami mau belajar drone. Tapi kalau nunggu dosennya, adik-adik ayo kita ngumpul kita belajar drone, itu nggak akan pernah ya. Sulit ketemu waktunya karena dosennya nanti bayangkan ada penelitian wajib, pengabdian wajib dalam 1 semester, mengajar juga wajib, nanti lain lagi yang seminar proposal, lain lagi yang sidang proposal, lain lagi ketika yang punya pimpinan rapat segala macam, lain lagi yang PLP. Jadi waktunya sulit, belum lagi urusan rumah tangga, anak jemput pulang segala macam. Jadi teman-teman lah punya inisiatif untuk menghubungi, Pak kami mau belajar ini, fasilitasnya ada ini, nah gitu ya. Itu harus semangat, jangan udah kasih uang ke negara tidak dipakai lagi, kan sangat disayangkan ya. Nah ini semua uang kalian harus punya tanggung jawab untuk memanfaatkannya, bukan untuk membiarkan rusak sendiri. Ini kan bagus ini tebal-tebal, gunakan itu buat lingkaran semua. Nah, ada video unggah, daripada kalian duduk lagi di warung kopi 15.000 minimal yang dingin, mending duduk di sini unggah semua. Manfaatkan media sosial, YouTube, pakai wifi di Unsam ini sambil tidur-tidur di sini. Di sini kan ada lesehan itu, manfaatkan aja. Jangan selesai nih, rata-rata teman kalian udah pulang ya semester 1, kan rugi ya, rugi. Mending di sini aja. Nah kemudian terakhir dari saya, kalau bisa bangun kedekatan dengan dosennya, biar teman-teman punya pengalaman penelitian, pengalaman pengabdian masyarakat, pengalaman dunia kerja. Hari ini kan kita bukan hanya tujuannya untuk selesai kuliah, tapi bisa bekerja. Kalau sudah bekerja, tantangannya seperti apa, kita sudah tahu sejak dari perguruan tinggi. Jadi kalau kita udah punya pengalaman bekerja, nanti ketika bekerja udah aman. Jadi kita tahu bagaimana seluk-beluknya, kita udah tahu proses penelitian itu seperti apa. Dan profil lulusan kita, lulusan yang diharapkan PGSD itu bukan hanya untuk jadi guru, tapi untuk jadi konsultan, untuk jadi peneliti, jadi untuk wirausaha pendidikan juga. Tapi kalau kita tidak pernah bergaul dengan dosennya, ya seperti apa? Kita tidak punya pengalaman itu ya. Jadi dekatin aja dosennya, ngobrol, cerita segala macam. Manfaatkan, dosen kan kalian juga yang bayar. Kalau nggak kalian bayar, ya dosen kan nggak bisa juga. Saya kalau nggak ada kalian nggak bisa di sini. Nah jadi manfaatkan aja, WA aja, japri aja, tapi tetap dengan sesuai dengan etika masing-masing lah ya. Itu saya kira teman-teman tetap semangat, apalagi yang semester 1 ini masih baru, jadi harus sering-sering lah. Apalagi kan kita ada pembimbing akademik ya, pembimbing akademik itu kan kalian juga yang bayar kan, ada honornya. Masa kalian nggak pernah mau tanya, Pak saya ada masalah ini gitu, Pak IPK saya kok nggak bisa 4 gitu, apa sih masalahnya? Ya tanya ke pembimbing akademiknya. Jangan kalian cuma mengeluarkan uang untuk biaya pembimbing akademik, tapi bimbingan nggak pernah kalian nikmati. Gitu ya, jangan nunggu pembimbing akademiknya memanggil kalian. Mereka kan nggak tahu masalahnya. Tapi kalianlah yang WA aja, WA apa, Pak kami mau konsultasi ini, supaya IPK kami itu bagus, kumlot, supaya kami bisa seperti ini, seperti itu. Kami berharap nanti ketika wisuda orang tua kami itu dipanggil ke depan gitu. Itu yang ditanyakan. Ya teman-teman. Ya, kehidupan Unsam ini ya dari kalian semua. Kalau kalian tidak menikmati, tidak memanfaatkan, sangat disayangkan. Itu saja saya kira untuk pertemuan hari ini. Nanti kalau ada kegiatan lagi, diskusi kecil-kecilan, nanti saya kabari lagi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.